Nah, lu kan minjem nih atribut anak geng motor. Berarti lu kenal dong Bang sama anak-anak geng motor, Bang? Kalau iya, bukan baju-baju tapi baju ya. Kalau baju-baju itu berarti banyak baju kita minjem. Ya kenal, kita ada teman kita namanya Hadi Onadio, nama Facebooknya. Dia kalau nama aslinya Hadi Ismanto. Ya kita kenal itu, anak XTC juga memang betul. Tapi anak STC itu tahu Kasufina ini enggak, Mas? Dia entah itu. Nanti kita tanyakan lagi sama Adionedionya. Nanti live bareng. Takut Soalnya ditanya kan itu gimana? STC itu kan jadi sanksi, Mas. Jadi pertanyaan. Iya. Kan jenengan nggak pernah pakai kaos seperti itu kan, Mas? Kaos geng motor kan gitu. Iya. Mbak Fatma tanya apa lagi tuh? Bang, iya, Fatma. Iya, kemarin sih pengen nanya itu Bang, kenapa lu pengacaranya sama, terus kenapa lu bisa minjem atribut, berarti lu kenal geng motor gitu ya Bang ya. Terus di awal juga yang status si Arko itu juga pengen nanya banget Bang gitu kan, dari kemarin-kemarin tuh. Gini gitu. loh, Mas. Cuman biar netizen di Indonesia ini kan, kalau emang nama lu bersih ya kan Bang, lu nggak salah ya alhamdulillah Bang gitu. Gini loh Mas, pesanku gini Mas ya. Jika jenengan itu benar-benar tidak bersalah, tidak melakukan hal itu, jangan pernah takut Mas. Kita nggak pernah takut ya. Itu kuncinya. Harus Iya. katakan sejujur-jujurnya. Iya. Jangan pernah takut kepada siapapun. Iya. Harus katakan sejujur-jujurnya demi keadilan Mas. Iya, kita bicara jujur dari awal juga jujur, tapi maksudnya kita sedikit cerita ya, maaf ya. Sedikit cerita dulu dari pertama kan kita emang down ya. Emang kayak kita kan orang nggak punya, kita orang kuli bangunan kan tahu sendiri, maksudnya ya bukan jelekin Indonesia, maksudnya gimana. Kita takut dikambing hitamkan, apalagi kita orang nggak punya. Terus kita sempat juga loh down, terus mau hampir ya bundir gitulah. Cuma kan ya maksudnya ya karena ini sih si ibu juga dituduh, maksudnya bukan dituduh, apa sih, dihina-hina, diancam juga, ada pengancaman di ibu, di keluarga, adik aku apalagi, adik saya maksudnya ya, adik saya Putri ada ancaman pemerkosaan, mau dibunuh juga. Kita harus gimana ini, kita down banget loh. Terus kita juga mau Bang, nanya lagi boleh nggak? Sekali lagi deh, gini nih Bang, kan di Facebook nih ya Bang, kalau misalnya polisi ngeliat dari data lu di Facebook, datanya Peggy Setiawan di Facebook, tapi kan Bang, yang jelas-jelas berteman nama geng motor, lu nih Bang, nama lu juga Egi. Nah, sedangkan di Facebooknya Peggy Setiawan itu dia nggak pernah pakai atribut geng motor sama sekali. Kok dia bisa ditangkap ya Bang ya? Gitu. Iya. Maksudnya kita bukan berteman dengan geng motor, tapi kita berteman dengan anak geng motor gitulah. Kalau geng motor kan berarti kan banyak itu ya. Kita anak geng motor itu, teman kita namanya Hadi itu satu, itu cuma itu doang. Seperti itu. Kita juga heran. Kita tahu Peggy juga pas viral ini tahu satu desa sama kita, satu desa, sama desa Kepongpongan. Kita juga Kepongpongan juga, cuma beda RW doang. Kita RW 1 di RW 2. Si Majaku RW 2 dayanya. RW 2. Tapi abang kenal nggak sama Peggy-nya secara langsung? Sama sekali nggak, demi Allah Rasulullah semua. Oh gitu. Tapi jenengan pas tahun 2016 itu tahu kalau motornya Semas itu ditahan, Mas? Enggak tahu sama sekali, enggak tahu. Kita yang tahu itu kecelakaan, pokoknya kecelakaan tunggal, selang berapa hari ada yang tertangkap, baru viral itu kasus pembunuhan seperti itu. Yang aku maksud gini loh Mas, pas tahun 2016 itu iya, kan nggak tahu motornya Peggy Setiawan itu ditahan sama polisi, kan pernah diambil. Iya pernah, cuma kan kita nggak tahu, waktu itu nggak tahu, dan kan udah dijawab nggak tahu. Seperti apa lagi? Bang, boleh nanya lagi nggak? Itu Bang, apa kan lu waktu itu kan ada foto di Facebook ya Bang, di belakang lu cewek ya Bang? Kalau boleh tahu cewek itu siapa Bang?
Empit itu namanya, biasa dipanggil Empit, entah nama aslinya siapa, pokoknya Empit anak Cirebon Girang, mantan saya itu. Oh, mantap. Dia kan udah dijelasin juga di TV One juga. Oh, berarti dia bukan Linda ya bang ya? Bukan, ada yang bilang itu Linda, ada yang bilang itu Vina, entahlah netizen. Pas diinterogasi, bukan diinterogasi, ditanyain di TV One juga, bilangnya apakah itu Vina? Ada yang bilang itu Vina, bukan, itu foto juga sekitar 2017. Itu loh Mas, apa tuh akunku fallback Mas? Apa? Akunku fallback. Akunmu? Iya siap bang. Bang Albin, itu langsung di fallback dulu, langsung di fallback. Nanti kita ketemu Mas 1 minggu lagi insya Allah. Iya siap. Udah ikutin baliknya Bang Albi, udah saya ikutin ya. Tepat mah kita ini apa namanya? Kita fallback juga ya, tepat mah. Oke siap. Udah di fallback kok. Itu aku mau tanya Mas, apa jenengan itu kenal yang perempuan yang namanya Linda itu, kenal Mas? Enggak sama sekali. Terus kan temannya almarhum Vina itu kan yang namanya Linda itu kan 2 tuh Mas, enggak 1. Ada yang kenal nggak Mas? Sama sekali nggak kenal. Kita juga pas viral ini didatangin sama ini apa namanya, senior aktivis langsung ke rumah. Pas apa dia ke rumah, kita nggak ada di rumah, kita lagi ada di rumah Pak RW tuh, di tempat kerja Pak RW lah. Kita kan ya gimana ya, khawatir nanti dibilangnya, maksudnya nanti datangin kita nanti takut bilangnya lu bukan anak EKTC, tapi kok ya apa malu-maluin anak EKTC kayak gitu. Tapi dia datang secara baik-baik, gimana ceritanya, seperti apa. Pas waktu kejadian pembunuhan itu, jenengan kan jaraknya keterangan dari TV One itu kan 100 meter kan? Iya, keterangannya. Pas nongkrong itu ada temannya berapa Mas? Kalau teman berapa itu lupa. Semua mati itu lupa. Pokoknya kita tahunya gini nih. Kita tahu nongkrong di rumah teman, cuma nih pas sebelum kita diundang ke TV One, ibunya gini. Ibu yang rumah kita nongkrong bilang gini ke ibu kita. Kan nama kita G. Terus apa nama ibu kita kan Julia. Jul, bilangin nama Eginya jangan bawa-bawa Ian. Namanya Ian itu, rumahnya Ian. Jangan bawa-bawa Ian. Soalnya Ian mau naik jabatan, takut nanti pekerjaannya ke bawah-bawah. Dianya takut nanti. Ya seperti itu, makanya kita di TV bilangnya seperti itulah. Jadi kan malah kita yang dicudutkan netizen. Jadi kita harus seperti apa? Tapi kan gini Mas. Iya, kan gini tuh Mas. Nanti keterangan tempat jenengan nongkrong itu pasti kan nanti diinterogasi tuh Mas. Iya. Pasti diinterogasi Mas itu, ditanya-tanyain pasti. Berarti jenengan masih ingat kan tempat nongkrong itu yang jenengan tempat itu rumahnya, masih ingat kan namanya? Iya, ingat namanya ingat. Cuma dia harus jawab sejujur lah Mas nanti. Iya. Pas di TV One ya wawancara pertama juga kita jawabnya gitu di rumah Ian. Terus ya ibunya tuh request. Pokoknya ketakutan anaknya jangan dibawa-bawa. Soalnya dianya kan lagi kerja juga di Tangerang, takut nanti kerjanya terganggu, nanti kan dianya juga mau naik jabatan, nantinya takut ke bawah-bawah, jadi kerjanya terganggu, takutnya dia gitu. Terus kita kan bingung, terus kitanya harus gimana, harus bohong gitu. Jadi kita kan di situ nggak bohong, cuma nggak nyebutin namanya dia doang gitu. Seperti itu kurang lebih. Iya. Jadi kita malah yang dicudutin netizen. Kok deh nongkrong di rumah teman nggak tahu temennya siapa. Padahal sih seingat saya mah emang, bukan seingat saya, memang pasti dan sangat pasti di rumah dia. Cuma dianya ya ibunya gitu. Bang, ini gua mah nanya sebukannya sebagai polisi ya Bang ya. Ini gua katanya gua suruh turun katanya, kalau bukan polisi katanya gua cuma nanya Bang di sini, cuman mau pengen tahu aja yang pernah gua simak-simak Bang gitu. Bukannya gua gimana-gimana nih Bang, nggak nyudutin lu juga ya Bang. Nggak nyudutin, bertanya mah bebas selama tidak menyebarkan hoax ataupun fitnah mah nggak apa-apa, nanya mah bebas, asumsi pun bebas. Nah, tuh gue mau nanya lagi Bang, kalau lu kan pernah foto nih Bang di mobil bak ya, 3 orang tuh Bang. Ah, ya kan ya?
tiga bak di mobil bak ada 3 orang bang, lu foto di tengah-tengah. Itu bukannya salah satunya Ucil ya bang? Mobil bak mana? Nggak tahu foto mobil bak. Coba ada fotonya enggak ya? Ada bang, ada di Facebook gua, di itu gua bang, di TikTok gua ada. Lu foto di mobil bak deh kalau nggak salah. Terus lu foto bertiga. Nah lu di tengah-tengah, yang di belakang lu itu Egi, itu bukan sih Ucil yang pernah ditangkap terus keluar lagi? Nggak kenal sama sekali. Emang Ucil keluar lagi kah? Kan dengar berita Ucil itu kan harusnya ditahan 1 tahun 4 bulan, tapi 4 bulan dia keluar udah bebas katanya nih. 4 bulan bebas, nggak lama dia meninggal karena inian apa ya, pencernaan gitu. Dia meninggalnya Masih si ada Ucil juga. itu. Di dalam masih ada Ucil. Dari apa kabar dari ya, apa maksudnya informasi dari orang-orang, masih ada kah Ucil? Masih ada. Emang sudah meninggal kah? Oh gitu ya. Berarti yang di mobil bak itu lu belum tahu ya bang ya? Belum tahu. Itu tahun berapa? Fotonya sekitar tahun berapa? Soalnya banyak yang mirip-miripin juga sih. Kita juga foto sama Sigit yang punya motor Ninja, Sigit dikiranya Ucil. Padahal itu foto tahun 2018. Apalagi dong? Gimana? Dengar nggak mas? Apa? Dengar nggak? Enggak. Mas, Dengar apa? Mas kenal nggak yang ada di penjara itu? Salah satunya. Sama sekali nggak kenal sama sekali, demi Allah. Ya. Kan tadi udah dibilang dari Polres, setelah Polda kan Polres ke rumah selang 3 hari 4 hari, Polres Cirebon Kota ke rumah bilang akhir obrolannya seperti ini. Kan sama aja yang pertama ngobrolin seperti sama yang Polda tanyakan, di akhir obrolannya bilang gini, Mas Hegi, kalau Mas Hegi nggak bersalah, siap tidak dipertemukan sama para pelaku yang sudah tertangkap di dalam? Sangat siap Bapak, saya bilang seperti itu. Terus gimana Bapak? Ya kalau misalkan yang di dalam kenal sama Mas Hegi, ya berarti Mas Hegi ada sangkut pautnya. Oh gitu Bapak aja. Ya kan kenal sama Mas Hegi. Kalau iya misalkan ya kenal kan ya nggak seperti kata saya kan bilang, kenapa harus dipertemukan? Kenapa tidak dilihatkan fotonya saja gitu? Nggak dilihatin fotonya aja gitu. Kenapa harus kita ya dipertemukan? Tapi kalau dipertemukan Mas Hegi siap, sangat siap. Ya udah Bapak, kita bilang liatin aja fotonya kita. Seperti itu. Ya mungkin kayak si Saka ngelihat foto aja. Fotonya dari polisinya gini aja, telinganya bolong gini gitu. Kalau iya memang polisi punya foto DPO-nya, kenapa nggak disebarin loh? Kalau diumpetin sama aja kejahatan. Nih bang, ada yang nanya nih bang, Apung lu pernah posting di 2015 dan 2016 lu pernah jadi buron gara-gara pernah mukulin anak STC katanya. 2000 berapa? 2015, 2016 lu pernah jadi buron gara-gara pernah mukulin anak XTC katanya gitu bang, ada yang nanya nih. Enggak, sama sekali enggak. Itu iya tahu, itu komenan kita juga baca juga, itu tahun sekitar 2014, bukan 15 atau 16, itu 2014 ya. Seperti itu. Coba dilihat lagi, tadi juga kita aja ngelihat juga kok 2014 itu. Kita juga 2014 juga umur berapa masih? Ya katanya ada bukti di FB jenengan mas. Iya, itu iya tahu, komentar ya tahu. Saya juga ngelihat, ya memang betul Facebook saya. Tapi itu kita lihat 2014. Coba lihat lagi, bukan 15 atau 16 bukan. Coba dilihat lagi ya. Sama aja juga, kita juga ya mempelajari juga, menyimak juga.
Dan Facebook Egy Ripra juga Egirian Prayoga itu udah nggak aktif dari 2015. Kalau dibilang statusnya 2015 atau 2016, enggak kayaknya. Soalnya Facebook Egy Prayoga itu udah nggak aktif dari 2014. Iya. Iya. Maksudnya kita ngasih keterangan yang setahu kita, yang sebenar-benarnya kita aja kita mah. Mbak Fatma, ada yang ditanya lagi nggak? Kita nongkrong masih di sini aja, di rumah aja kok. Kalau memang ya Polda punya apa namanya daftar apa namanya pelakunya juga pasti sudah tertangkap kok. Gimana? Bang, tapi lu bisa kan bang next time apa namanya naikin si Arko YS bang? Arko YS nggak punya TikTok, dia nggak punya TikTok. Arko YS apa dibuat dulu, tapi dia lagi merantau ikut sama bapaknya. Dia juga ditanyain sama siapa, si Jejak Backpacker juga bilangnya si Arko YS-nya jawabnya ya nggak benar, dibuat bercanda terus. Kita juga mau diundang juga Jejak Backpacker, cuma kan kita udah di TV One juga. Tadi niatnya juga mau klarifikasi gitu di Jejak Backpacker, cuma kan udah diundang di TV One, jadi ya udahlah. Tapi gini mas ya, pesanku satu mas sama jenengan. Iya. Jika jenengan benar-benar gak bersalah, harus berkata jujur. Walaupun ada sekelompok orang yang berani menyuapi pun jangan diterima. Harus katakan sejujur-jujurnya. Iya. Kita udah bilang sejujur-jujurnya kok. Jangan pernah ragu sedikit pun mas kalau benar jenengan. Jangan pernah ragu sedikit pun kalau jenengan itu benar. Jangan apa? Ada pertanyaan lagi. Saipul, terima gaji Saipul. Dari kemarin-kemarin juga di sini banyak intel kok nanyain ya perihal seperti Egy Gialola kah ya. Di sini banyak yang tertutup juga, Egy Gialola, Ahmad Jajuli, Prima Raisona. Orang sini kok jadinya seperti itu. Banyak intel yang kesini. Cuma kita mah ya aktivitas seperti biasanya aja, nongkrongnya nongkrong. Sekarang juga nih nurut nih flyover. Ini mukanya nih. Mukanya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi kah? Apa cukup abang? Bentar. Fatma ayo, ini mic-nya mati. Ada Fatma yang naik lagi nggak itu? Kok abang tahu bang ada intel bang yang interogasi sih? Teman cerita lagi ini nongkrong di warung nih Madura nih, sebelah sini tuh ada apa aja molen, ada apa intel yang nanyain ya, entah itu intel atau apapun nggak tahu lah, cuma kita kan perkiraan mah bebas ya. Ada yang nanyain dia tahu nggak namanya ini, namanya siapa Neni apa orang jualan sayuran kan, itu kan ibunya ini Gialola. Naik mobil dia pas kita nongkrong juga di warung sini nih kemarin nih nongkrong di warung ini, ada mobil apa di sini nih, pas banget di sini diam aja terus ya di sini ngobrol sama orang Madura, warung Madura. Cuma kita mah biasa aja lah. Pokoknya apa ya gini lah, ini kasus nggak main-main loh. Kalaupun ia pelaku kabur yang jauh, jangankan ia kasus pembunuhan, maling ayam pun ya kabur aja yang jauh daripada di penjara di ini apa segala macam. Nah itu dia bang yang gue mau nanya bang. Kan gini bang, namanya katanya kan dibunuhnya di depan SMP 11 ya kan ya. Nah terus udah gitu polisi nangkepnya sekitaran situ, anak-anak situ ya kali. Orang habis bunuh orang mabok di situ kan nggak mungkin bang.
Iya, nggak masuk akal juga kan. Iya, nggak masuk akal. Ya entah. Kalau itu kan yang ditanyakan yang harusnya yang nangkapnya aja sih bapak ini, bapaknya siapa, Bapak Rudiana gitu, entahlah menyebutinnya takut ini. Bapak Rudiana gitu yang ditanyakan. Kan Bapak Rudiana juga kan, maksudnya kita nggak apa-apa lah buka suara. Yang harus dipertanyakan kan dia yang nangkapnya juga. Dia kan sekarang lagi diperiksa juga. Nih Bang, kan lu tadi ngomong ya sama Bang Albi, katanya pas tahun 2016 itu lu denger suara kayak boom gitu kan, kayak boom gitu, kayak kecelakaan gitulah di jalan kan? Bukan kita yang dengar, teman. Oh temen abang yang denger. Maksudnya dari ya masyarakat sekitar gitu, bukan teman, masyarakat sekitar. Oh tapi yang saksi yang di bawah tuh kan ada ituan tuh Bang, ada bengkel malah nggak tahu Bang ada suara kayak gitu, padahal deket dia jalan juga nyampe ke flyover itu. Iya emang. Masyarakat sekitar itu Berarti nggak ada dong kecelakaan. Entah. Kalau gitu nggak tahu, kita kan sama aja sih kayak sekarang, saksi-saksi sekarang juga simpang siur. Entah. Kesaksiannya beda-beda juga. Cuma maksudnya yang kita dengar dari teman-teman masyarakat sekitar seperti itu, ada suara bah itu seperti kayak orang kecelakaan. Terus juga kan tiang lampu jalan juga pengok, apa kita mau ke situ tuh Jawa. Tiang lampu jalan juga apa namanya, pengok tuh apa ya, penyok, iya penyok gitu. Tapi yang suka ada di media-media tuh Bang, yang ada di TV bilang katanya itu nggak pengok Bang, tapi di bautnya itu ada kayak semacam daging. Iya. Gitu doang. Iya. Yang di sini juga bilangnya gitu. Yang di tiang lampu jalan itu baunya pengok, terus di baut tiang lampu jalan itu ada sapian daging, bilangnya seperti itu. Maksudnya di logikanya dimain. Apakah ya memang pembunuhan dari sono SMP 11, kan nggak mungkin juga dibawa ke sini. Itu juga kan bilangnya kejadian setengah 10, apalagi itu malam mingguan pasti rame lah, apalagi itu malam minggu. Bisakah, sempetkah setengah 10 bawa mayat, bisakah? Ya tapi Bang, kalau misalnya memang kecelakaan nih Bang, apalagi orangnya babak belur nih, ya kan? Saya pernah loh jatuh dari motor, ya kan? Gak seberapa, motor saya lecet-lecet, bahkan segitiganya motornya patah gitu kan. Tapi sayanya nggak sampai babak belur kayak gitu Bang. Tapi kok itu dia sampai babak belur ya Bang ya? Nggak tahu kalau itu babak belur apa enggaknya, kita nggak tahu juga. Kan maksudnya apa ya? Itu kan kalau misalnya orang pemukulan kan pasti panik. Misalkan ya kita ngincar siapa nih, ngincar teman kita yang ini, kita mukulin kan pasti habis mukulin kita langsung panik juga, langsung kabur juga kita. Tuh kan ada mobil lagi berhenti tuh di sini. Kalau misalnya ya kita habis mukulin orang, pasti kita habis mukulin langsung kabur dong. Ya udah, kita udah puas dengan emosinya kita, udah kita kabur, nggak usah kok sampai mayatnya dibuang ke sini ke situ. Itulah, itu maksudnya, itu mah pemikiran kita. Jadi gimana kah? Ada pertanyaan? Maksudnya kita menjawab dengan kapasitas. Ada yang mau naik gak tuh Mas? Ada yang mau naik gak? Kalau ada yang mau naik, naikin tuh. Siapa? Oh, yang di sini lagi ya. Apa aja? Tamu udah. Maaf. Ini tah KP3. Mbak Fatma, ada yang mau dipertanyakan lagi Mbak Fatma? Ini juga lagi nggak enak badan. Ayo, ini Mas Egi atau siapa? Iya. Egi siapa? Hegi Rian Prayoga. Oh. Berapa kali diperiksa dan di mana aja? Kalau berapa kali itu 2 kali, yang
13 Mei itu Polda datang ke rumah. Kita juga kaget kok tiba-tiba didatangin Polda. Polda ke Polres. Polda. Selang 3 hari 4 hari baru itu Polres. Mabes. Iya. Polda ya, Polda Jawa Barat. Mabes belum. Oh, belum. Kenal sama bapak korban. Kenal sama ayah korban. Sama sekali nggak kenal sama sekali. Maupun korban maupun pelaku yang di dalam apapun yang sudah bebas nggak kenal sama sekali, abang. Berarti situ yakin nggak kalau itu kecelakaan atau dibunuh? Coba. Yakin itu kecelakaan atau dibunuh? Kalau ya nggak bisa bilang yakin ya, karena kita nggak ngeliat juga. Kalau maksudnya kalau pemikiran kita mah ada 2 pemikiran. Yang satu emang ya kecelakaan tunggal, yang kedua kalau memang kan ya pembunuhannya di tempat langsung di flyover, nggak dari SMP 11 dipindah ke sini kan, itu kan entahlah. Sama Dani kenal? Sama Dani nggak sama sekali. Enggak. Andi? Enggak. Bang, kalau Rivaldi yang di dalam penjara lu kenal nggak, Bang? Enggak. Rivaldi nggak kenal sama sekali kan. Rivaldi itu yang disebut siapa? Unyil siapa? Ucil apa? Perasaanmu gimana coba ngelihat ada orang dibunuh gitu? Maksudnya? Ya perasaanmu pada saat itu bagaimana ngelihat ada anak muda dibunuh atau jatuh lah, atau apa perasaanmu? Melihat ada orang yang dibunuh, kita nggak melihat. Maksudnya kalau perasaan ini maksudnya mengetahui gitu, maksudnya kayak mendengar. Iya. Kalau mendengar mah ya prihatin juga gitu, juga kasihan juga. Bang, pertama juga kan kecelakaan juga, selang berapa hari tuh ada yang ditangkap bilangnya pembunuhan, terus juga kan bilangnya sama pemerkosaan juga, maaf ya, pemerkosaan juga. Jadi, nih ya kita. Itu ya pengacara siapa sekarang? Gimana? Pengacara tadi bilang ada senior. Siapa? Ya pengacara siapa? Maksudnya gimana? Pengacaranya siapa? Ya tadi kan cerita. Iya. Ada pengacara senior. Siapa? Pengacara senior, nggak bilang pengacara senior, itu pengacara dadakan, Bang. Iya. Iya siapa? Kamu bilang itu kan senior. Enggak bilang senior. Tadi kamu bilang senior. Ada kok. Bukan senior. Kok pengacara senior? Tadi kamu bilang kenal senior. Kamu kan bilang senior siapa? Bukan senior, Bang. Dia nggak ngomong senior, dia bilang pengacara dadakan. Tapi kenal? Enggak, itu orang dadakan kok kenal, abang. Dadakan itu kan namanya, kita juga lagi, maksudnya lagi dicari-cari juga, di ini juga kan pengacara banyak yang datang, maksudnya banyak yang nawarin. Kita orang nggak punya, mau nyewa pengacara duit dari mana, ada yang nawarnya udah aja. Kalau ya kamu melihat ada orang, menurut kamu anak-anak itu bener-bener pelakunya nggak sih? Kalau menurut saya, pendapat mah bebas ya, abang ya. Iya. Iya, bukan, abang. Kalau menurut saya itu pendapat itu. Iya. Iya bukan. Iya bukan. Berarti ya. Iya. Mau yakin itu bukan? Kalau yakin enggak, itu pendapat abang. Iya bukan, artinya ya dengan saat ini ya kan kamu dikasih, ya ginilah logikanya. Ini kasus 8 tahun benar. Apakah mungkin mereka yang seperti itu dan seperti kamu lah gitu kan mampu merancang sedemikian rapi? Iya benar. Yakin nggak? Enggak. Kalau kita maksudnya itu pendapat bebas ya, abang ya. Kita enggak, kayaknya enggak. Iya bebas. Bukan. Ada berapa orang sih yang kayak kamu muncul sekarang? Enggak tahu berapa. Coba Mel. Kalau Aep Mel itu kan jadi saksi-saksi seperti apa? Kalau kita kan praduga tertuduh, abang. Sama aja, bukan? Kan sama-sama muncul pada saat yang sama. Ya kan? Mel, Aep, Linda, kamu, terus siapa lagi? Siapa lagi, entah. Si Peggy apa, Cianjur kah itu? Ya, terus siapa lagi? Siapa lagi juga? Baru 5. Enggak tahu, banyak. Tolong kawan-kawan dibantu deh. Yang sudah muncul ada berapa orang?
Ayo, Fatma sama Abi tolong deh. Bang Egi kenal sama Melmel emang Bang? Sama sekali nggak kenal. Itu juga kita juga Makanya kesaksiannya ini, juga ragu Fatma, juga. saya Kesaksiannya minta aneh, dibantu nggak dong, masuk logika. ingetin. Namanya siapa sih yang udah muncul coba? Mel. Aep dulu pertama, Aep. Aep. Terus Linda. Melmel. Habis Melmel Linda. Terus Oh, Liga. Liga, iya. terus? Baru-baru ini Liga ya. Liga Terus? Akbar. Ya Aep sama Dede tuh. Aib Terus Dede, iya. Suroto. Lima, Siapa ya. Suroto tuh yang Iya, di Suroto. jalan? Terus dia nih, Itu sama pendukungnya Peggy, keluarganya. Kan tuh saksi juga. bukan, ada 8 nih. Coba nih. Sama si Ferry itu yang nepis omongan si Aep. Coba deh. Coba neng. Ingetin neng, bareng-bareng neng. Coba neng, ayo neng. Ulang neng, coba neng. Aep, Coba aja, Neng. pertama kan ngasih tahu Aep, ya kan. Iya, Terus Aep. kedua Melmel nongol. Habis Melmel Linda kesurupan lagi. Habis Linda Pagar itu tuh. itu si Peri, Suroto. Jadi, terus Si itu Liga. baru 7. Terus ada 8 kalau nggak salah. Saya hitung. Jadi Menurut pertanyaan Rian, kira-kira ini kan orang Itu si dulunya anak itu. motor nih, ya kan? gimana? Menurut Rian kan beredarnya kan katanya dibantu sama anak motor. Saya sih nggak yakin anak motor bisa segila itu. Nah menurut Rian yang paling memungkinkan itu siapa? Terus pernah nggak Rian dengar ada berita anak pejabat yang soal bawa sabu? Kalau masalah anak pejabat itu entah, nggak tahu. Ya dulu ya pernah bilangnya kan ya adalah yang ininya anak pejabat. Cuma kan kita nggak tahu juga. Cuma pemikiran kita bukan pemikiran sih, cuma yang kita dengar bilangnya ada anak. Dalam teori hukum kesaksian kan Rian ini kan dianggap Iya. dituduh atau disangkakan mirip pelaku kan gitu ya. Iya. Tapi kan Rian bilang tidak kan gitu kan, makanya Rian harus punya alibi, harus punya saksi kan gitu. Iya, banyak. Kan tadi Iya. ya kan. Dalam Mas posisi Egi, seperti aku ini, mau tanya Mas. Bentar, mau tanya. Gimana? Mas siapa Egi, yang nyuruh saya turun? Mas Egi, Iya. aku mau tanya, ada panggilan lagi gak ke Mapolda? Panggilan nggak ada. Dari pertama juga nggak ada panggilan. Cuma Ya, maksudnya dari setelah diwawancara di TV One itu ada panggilan nggak? nggak ada sama sekali, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu cuma setelah sekitar 4 hari viral baru Polda ke rumah, selang 3 hari 4 hari Polres ke rumah, terus udah gitu. Terus juga ya itu Ini yang minta gua turun siapa? Alasannya apa? apaan? Enggak ada yang minta gua turun, kenapa? Mau turun gua, silakan aja. Apa sih? Itu anak-anakmu turun. Ya udah nggak apa-apa, turunin aja. Enggak, saya sudah. Enggak dilanjut Ada poinnya KPK 3, enggak. Pertanyaannya dilanjut. Enggak. Mau bertanya apa tuh KPK 3? Dilanjut pertanyaannya. Biar Bang, Kang Egi jawab nanti. Mas, aku kan gini Mas, aku ini kan nggak ada urusan dengan pelakunya, nggak ada urusan dengan. Iya, mau bertanya doang ya, Bang ya. Iya. Bukan. Saya punya kepentingan oknumnya. Karena dari awal saya memang menduga ini adalah kesalahan prosedur. Iya, saya juga berpikir seperti itu. Karena saya nggak mau masyarakat menilai ini
semuanya polisi. Mohon maaf, tolong dibedakan. Iya, Saya itu sangat benar, Kang. Itu sangat benar. Iya, makanya Tapi kan seharusnya tolong pertanyaan. dengerin ya. Makanya gini, saya hanya ingin mendidik saja. Artinya kan bukankah saya merasa hebat atau tua, enggak, tapi gini. Dalam sebuah peristiwa, bila mana memang ada kesalahan prosedur, saya pernah mengalami itu. Bagaimana marahnya saya di penjara, bagaimana saya sakitnya dikerjain sama oknum. Nah, memang namanya orang marah dan sakit pasti akan bilang anjing polisi. Tapi ketika kita sudah mikir, kan gitu, saya harus menempatkan posisi mereka bukan polisi, mereka bangsat, kan gitu. Nah, sama kayak kasus Eki dan Vina. Kalau sudah lihat podcast saya di Uya Kuya, saya bilang ini bukan kasus Vina Eki, ini kasus Eki, sumbernya Eki, korbannya Vina, dan ada pelanggaran SOP serta kewenangan dari oknum ya. Nah, kalaupun misalnya Egi dan kawan-kawan itu ada dua motif nih, sengaja muncul atau Egi memang dikorbankan untuk muncul, ya. Saya anggaplah Egi ini disetting, dikorbankan untuk muncul karena Egi bilang tadi nggak tahu apa-apa. Jadi Egi ini sekarang harus berhati-hati, harus punya alibi, harus punya kesaksian, harus punya bahasa yang benar agar Eki tidak akan sama seperti yang 8. Itu saran saya ya. Nah, yang kedua, Egi harus kalau misalnya berkenan dan mau saja supaya kemudian ya ini kan kemanusiaan juga. Ya ikut bantu dalam menyelesaikan atau mengetahui ya kan gitu ya. Jadi ya saya anggap ini kita belum tahap untuk ngobrol serius, tapi perkenalan aja. Tapi saya kasih gambarannya. Ya karena ada kemungkinan bila hasil dari propam ini jalan, kan pasti akan banyak pihak yang akan diminta keterangan setelah internal diketahui apakah kasus ini akan dilanjut atau tidak di luar pengadilan ya. Itu nikah. Yang menurut jangan Ki, saya nggak mau juga kamu pusing kan gitu. Nah makanya saya hanya menghimbau lah buat teman-teman yang di Bogor, netizen, melihat satu kasus itu harus melihat latar belakang persoalannya, lalu kemudian jangan juga mengeneralisir, oh ini polisi bangsat gitu kan. Justru saya ingin mengurai sampai di mana sih oknumnya itu, apakah seluruh Cirebon, apa hanya sebagian, atau memang sudah ada instruksi, karena dugaan-dugaan sudah ada saya punya. Makanya terima kasih Egi sudah mau diskusi sama saya. Tapi intinya gini Mas Eski, aku mau tanya nih, apa Mas bersedia membantu kami semua ini untuk mencari pembunuhnya Vina yang sebenarnya, Vina dan Egi? Ya maaf ya Bang Albi, kalau untuk itu kayak saya nggak setuju deh, karena kan itu emang ranahnya polisi kan, bukan ranahnya dia. Dia juga kita bebas ya. Kalau ya ini kan sambil balik dulu. Sambil balik batunya udah. Aku kan hanya bertanya apakah dia bersedia apa enggak. Kalau enggak bersedia kan enggak apa-apa kan gitu kan. Ya, makanya kalau ngelihat saya punya podcast terakhir ada tuh di saya punya VT, saya bilang ini bukan soal Eki dan Vina. Ini soal yang lebih gawat lagi apa? 3 lembaga penegak hukum dan institusinya dihancurkan oleh kasus sekecil ini, dan pelakunya pasti bukan orang biasa. Pelakunya pasti sangat mengerti hukum, pelakunya sangat punya kekuatan, pelakunya sangat punya uang. Saya bertanya sama kawan-kawan, apakah seorang Egi ini mampu misalnya melakukan itu? Saya pikir tidak. Ya, kecuali kalau dia adalah alat. Makanya Gi, saran gue gini, nama lu kan sudah terdaftar nih, ya kan?
artinya paling tidak kan sudah masuk dalam radar pantauan dan sebagainya macam. Nah, saran gua kalau supaya lu nggak terlibat segala macam, ya lu harus posisikan, lu harus aktif, ya aktif memberikan informasi sekecil apapun. Iya. Yang kedua, lu harus bisa, ya kan, berkomunikasi langsung ke Jakarta. Artinya ada orang dari Jakarta yang kemudian bisa lu percayai, karena kan wilayah Cirebon ini 8 tahun pasti dong, kalau bukan orang biasa nggak akan mungkin bisa kayak begini. Iya, betul. Saran gua kalau bisa lu ke LPSK aja, ya. Iya, tadi juga banyak juga dari mahasiswa pada kumpul, mahasiswa hukum apa dari Bandung juga. Ada ini apa maksudnya perkumpulan dari Bandung apa datang ke sini ke Cirebon, kumpul di Wahidin tadi jam 8 malam. Kita diundang juga, cuma kita lagi nggak enak badan lah Bang. Jadi kita nggak ada. Bukan diundang, kamu kalau perlu menjauhi itu undangan-undangan seperti, bahkan kalau perlu jangan muncul dalam situasi seperti enggak, gua hanya bilang begitu. Lebih baik lu fokus bagaimana meyakinkan diri lu adalah bukan pelakunya. Kedua, lu minta perlindungan saksi kalau memang lu merasa bukan pelakunya. Karena dalam hukum itu lihat aja yang sekarang kan bisa masuk karena apa kan gitu. Apalagi yang kalau sampai ini berkembang ya. Makanya saya sih sebagai orang hukum netral aja dulu saya. Walaupun saya ada di Saka ya. Urusan saya dengan Saka ini satu urusan kemanusiaan, karena dia sudah selesai menjalani hukuman dia, jadi sekarang dia 0 lagi. Kedua, dia bisa buka pintu untuk kasus ini dan bisa bantu saya untuk mencari oknum. Saya nggak peduli mau itu jenderal juga, kalau memang oknum saya punya hak untuk melawan. Cuman ya saya sarankan sama kamu, mas tolong dibantu ya Mbak Fatman ya, di monitor aja ya. Saya sih hanya sekedar menjaga situasi aja, ya kan, karena kasihan kan ada orang nggak bersalah atau iya betul, ada orang yang meninggal, ada orang yang nggak bersalah kan gitu ya, ada kamu juga yang dituduh kan gitu ya, nah, ya kan gitu ya. Dan kita juga pada akhirnya akan menyesal karena polisi, kejaksaan, kehakiman rusak hanya gara-gara orang-orang ini kan gitu ya. Kita ngambil enaknya aja dulu, nggak usah ngambil yang berat-beratnya. Saya minta bantuan Eki, satu melindungi diri, menjaga, membatasi kemunculan Eki, ya kan. Terus kemudian tapi kalau misalkan membatasi kemunculan nanti dikiranya kita ngumpet gimana Bang? Gimana Bang? Bukan, kan nanti Eki itu kan langsung ke LPSK, gini loh maksud saya. Karena status itu akan bisa berubah loh Ki. Ya ini saran saya ya. Ya saran kawan lah. Anggap aja saya kawan kamu gitu kan. Kamu datangi pengacara kamu karena kamu pernah dilibatkan, namanya pernah dimunculkan. Kan bisa jadi kita nggak tahu ada apa ya. Cuman saran saya kamu kalau memang mungkin bisa daftar ke LPSK, daftar aja. Ya. LPSK itu apa? Pelindungan ini apa gimana? Saksi dan korban ya. Karena kan kamu setidaknya terkait, diduga. Enggak, bukan terkait. Bukan. Iya, artinya terkait diduga karena informasi orang kan begitu. Walaupun kamu bukan pelakunya. Iya kan? Apakah kamu mau sama kayak yang lapar itu kan enggak juga kan? Makanya ini saran saya buat kebaikan kamu kok, bukan buat siapa-siapa. Ya, kebutuhan kita semua gitu ya. Mas Albi silakan kalau ada yang mau naik, ada yang mau ngobrol lagi silakan. Saya dengar sebentar dulu. Ada Mbak Fatwa silakan. Kalau saya nanti mau masukin motor, berat di rumah agak gelap nggak apa-apa ya. Itu Bang Eki, Bang Farid itu naikin. Apaan? Nanti dulu mau masukin motor. Nanti dulu ya Bang ya.
kalau saya mau jahatin Eki nggak begini komunikasinya. Sebagai seorang pengacara, sebagai seorang aktivis LSM, saya tidak ada urusan dengan apa korban ataupun pelaku, karena saya hanya mau cari. KPK Ya, 3 ya, mau Mas. tanya nih, boleh nggak? Boleh. Apa benar jenengan itu pengacaranya Saka? Memang saya selain pengacara gini, saya adalah aktivis yang memang spesifik menangani persoalan oknum ya. Lalu kemudian saya melihat di mana saya bisa mencari tahu kan gitu. Nah, kalaupun saya ada di Saka, karena problemnya kan dia sudah ada pengakuan, sudah pernah menjalani apa hukuman, dan kemudian pernah ada perlakuan kan. Nah, yang ketiga dia bisa bantu saya untuk masuk dan mengetahui lagi lebih dalam lagi. Kalau ke Peggy ini kan baru ditahan, baru berproses, dan kedua juga dan ketiga kan juga banyak sekali pengacaranya kan. Jadi saya belum menemukan pintu apakah dia karena oknum atau tidak, walaupun memang dia ditangkap dan dituduh sama seperti yang lainnya, tapi karena dia punya mekanisme yang namanya prapit, ya saya dorong saja teman-teman itu. Jadi nanti Saka dan Peggy hasilnya apa baru saya pelajari. Sama seperti seminggu yang lalu ketika semua sedang ribut-ribut, saya diam-diam datangi Mabes agar minta Mabes mengambil alih ini, dan alhamdulillah lah kan sudah ada pemeriksaan kan. Iya. Karena saya memang melihat nggak bisa ini kasus diselesaikan di Cirebon, nggak bisa. Nomor geledek kalau bisa. Gitu. Itu Mas Egi ada yang mau naik Bang nggak? Egi Naikin, itu Mas Egi. Mbak Livia mau naik katanya Bang Egi. Apa Livia? Makanya Egi, saya sarankan sama Egi buat kebaikan Egi kan gitu kan, karena nama Egi pernah diangkat orang kan gitu ya, pernah dituduh orang, pernah muncul, supaya Egi nyaman kan gitu ya, silakan. Itu aja Egi ya. Ya artinya kan Egi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, KP3 Action. ya kenapa? Jadi gini Bang, Eki itu Eki Rian Prayoga ini Bang, dari awal kasusnya Vina, ya, Dituduh ya? kami yang selalu kawal Bang. Wah bagus. Tapi kan harus Kami yang selalu kawal Benar. dan kami yang selalu Oke. tag cover attack Oke. di beberapa akun medsos. oke. Kesalahan Kan- dari kan Eki akunnya kan. Rian Prayoga. Wait. Kesalahan dari Iya, terus? Eki Rian Prayoga ini di awal dia pansos. Oke? Oh, oke. Dan akhirnya dicocok logi sama semua netizen. Jadi yang selama ini yang digiringkan opini itu cocok logi semua, Bang. Iya, paham. Dan kalau semisalkan kenapa kok Mabes turun? Itu dikarenakan viral trending beberapa hari sebelum setelah penayangan film itu, Bang. Enggak, masih Polres dan Polda yang bukan. No. Jadi Egi ini setelah 1 minggu penayangan film itu, Egi ini sempat ke Polsek, Bang. Terus? Egi ini udah sempat ke Polsek, kami sarankan, dan itu koordinasi dengan Karang Taruna, Ya. desa, Oh. RT, RW. Jadi dia udah mencoba untuk klarifikasi ke pihak berwajib. Jauh sebelum dia dipanggil di TV, dia si Peggy yang sekarang ditangkap itu jauh sebelum itu, Bang. Dia sudah ke Polsek duluan. Ke Polsek, habis itu dari Polsek itu diarahkan ke Polres. Karena apa? Untuk kasusnya ini ditangani sama Polres Cirebon. Seperti itu, Bang. Jadi kesalahan dia cuma satu,
dia pansos pas waktu kasus ini viral, itu aja. Wah, Selebihnya dia tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan seperti itu. Betul, makanya karena saya bilang tidak ada kaitan. Iya kan, saya kan tadi bilang, makanya dengerin pelan-pelan. Saya tadi kan bilang, Egi kan nggak terlibat, ya kan gitu kan. Tapi kan Egi ini kan muncul kan gitu kan, dimunculkan dan muncul. Artinya sekarang ini dalam tahap terkait dong, walaupun tidak terkait dengan kasusnya. Satu itu. Nah yang kedua, ini kan sedang menunggu pemeriksaan hasil dari Propam terhadap internal kepolisian loh, tidak ada hubungan dengan kasus, tapi penanganan protap yang dilakukan oleh kepolisian, ya kan gitu. Jadi artinya saya bilang di luar nih, bila mana kemudian nanti hasilnya sudah jelas diumumkan oleh pimpinan, maka kan ada dua kemungkinan, kasus ini dilanjutkan dengan keterangan yang didapat dari hasil pemeriksaan internal kepada para pihak, khususnya bapak korban itu Rusdiana, karena kan lebih banyak lah, ada 13 pasal yang melekat sama dia. Jadi saya ini menghimbau kepada teman-teman yang muncul atau dimunculkan agar tidak digunakan pihak-pihak tertentu, Mas. Paham nggak kan? Kan gitu ya. Jadi terima kasih sampean sudah jaga si Eki kan, itu sudah kawal ke depan, karena ini sudah semakin terbuka, ya silakan sampean lebih aman kan dorong si Eki ke LPSK gitu loh, supaya Jadi gini Bang, jangan sampai Peggy ini, gimana? Eki Rian Prayoga ini Bang, itu sudah lama sekali nggak muncul Bang. Memang tidak boleh muncul sebelumnya, dikarenakan dari pihak Polres, dari pihak Polda itu sudah turun jauh sebelum penangkapan Peggy yang sekarang. Peggy yang ini itu sudah didatangi Polres sama Polda Bang. Udah datang ke rumah. Sebelum ini semua terjadi dan sebelum Propam turun, Mabes turun, kami yang full up ini Bang, kami itu udah banyak yang diteror Bang, termasuk dari beberapa internet yang meneror kami, dan alhamdulillahnya bahkan kami sempat turun ke Cirebon Bang. Dari geng motor apa dari mana yang neror? Jadi gini Bang, kita tidak etis untuk bicara seperti ini dalam ranah publik seperti ini, karena itu akan menambah penggiringan publik. Sekarang untuk saat ini lebih baik kita terfokus pada penyelidikan dari Mabes Polri. Itu saja cukup Bang. Kalau misalkan pengembangan kasus atau seperti apa, itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita cuma kalau saya gini, kalau saya belum terjadi, karena ini masih penyelidikan Polda yang di backup oleh Mabes Polri dan diawasi oleh Irwasum dan Propam. Beda ya, beda. Karena kebetulan saya juga diperintah, Mas. Artinya gini, saya bukan diperintah, saya koordinasi, dan karena saya memang punya lembaga sendiri yang biasa bekerja sama dengan polisi gitu kan. Artinya saya eksternal ya. Ditambah juga kan saya disaka, makanya saya berhati-hati menjaga langkah saya agar independen nih. Saya nggak mau aneh-aneh. Nah dalam kasus yang seperti ini, kalau saran saya saat ini Bang, kalau saran saya, mohon maaf, izin kalau sebenarnya kan saya salah, saya mohon maaf. Saran saya untuk saat ini pada Saka, lebih baik untuk saat ini Saka lebih banyak untuk diam Bang, dan biarkan pengacara untuk bicara. Karena di awal dia muncul sebentar Bang, tadi Abang ngomong saya sudah diam. Kalau misalkan di awal dia kemunculan saja, itu dia sudah banyak melakukan hal yang blunder gitu loh Bang. Dan kenapa untuk saat ini coba jelaskan. Banyak Bang, dari penggiringan opini publik nanti malah bertambah penggiringan publik. Jadi intinya seperti ini Bang, kalau saat ini KP3 meminta sebaiknya Egi minta perlindungan sebelum semuanya terlambat. Egi ini sudah, sebelum dia muncul, Egi ini sudah minta perlindungan ke Polres dan ke Polsek. Awalnya ke Polsek, habis itu diarahkan ke Polres, dan Egi ini sudah tidak muncul lama. Egi muncul setelah dapat izin dan setelah sudah konfirmasi dari Polda
ke TV baru dia muncul. Kalau misalkan untuk dia tidak muncul selama ini, ya memang dia selama ini ketakutan dengan dirinya sendiri karena banyak teror. Bahkan di beberapa platform Facebook lokalan itu banyak yang mencari dia. Kami malah justru menyarankan untuk dia ke Polres. Pas waktu ke Polsek dulu, ke Polsek, kamu ke Polsek aja dulu minta untuk perlindungan. Silahkan kalau misalkan punya akun X, cek di akun kami. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Ya, semua orang punya hak kok untuk Mas Eki berpartisipasi. bisa naikin Livia nggak? Enggak nih, ini Nah itu Livia itu siapa, ngerti aku. tolong jangan melihat saya sebagai Mas Eki seseorang tolong yang naikin Livia dulu, Mas. Hah? Naikin Jadi- Livia dulu. jadi saya- Livia naikin. Jadi saya ini hanya berdasarkan apa yang pernah saya jalani dalam beberapa kasus ya. Karena saya melihat memang ini kasus kan mesti dimulai nih. Nah, langkah urai saya tidak masuk wilayah kasusnya karena buat saya wilayah kasus itu ditangani polisi. Yang saya mau luruskan adalah internal polisinya, ya itu satu. Yang kedua, saya hanya membantu kepada para pihak baik informasi ataupun saran ataupun pendampingan. Kalau saya sudah full tapi tidak di Saka pun juga saya punya bagian tugas untuk urusan hukumnya Farhad, untuk urusan ya penjaga segala macam saya, tapi tanpa membatasi peran saya di lembaga saya, karena ini saya kan harus buka juga 28 jam kalau ada orang dari mana-mana yang minta perlindungan ketika dikerjain sama oknum gitu loh. Ini Mas bedain Eki, ya, tolong ya. Mas Eki, Livia naikin kalau mau naik. Maksudnya apa maksudnya? Livia ada nggak? Kalau ada naikin. Ada Mau naik nama katanya. akun Livia. Itu kalau naik. Kalau KP3 misalkan namanya pendukung Polri, tapi kalau dalam kesehariannya saya banyak melindungi masyarakat yang dikerjain polisi. Pakai otak kalau kalau misalkan ngomong. roomnya ini penuh, saya aja yang turun. Livia kalau misalkan masih ada, naikkan Livia. Bukan ini kalau ada orang gini, kamu mendingan naik, kamu jelasin. Jadi orang yang gentle. Gua ini gentle, ya. Gue biar tua juga gue gentle, ya kan. Gue nggak pernah nuduh orang, gue nggak pernah fitnah orang, apalagi di ruangan publik. Hati-hati lo main pada kan gitu. Tolong kasih tahu Egi yang di bawah. Kalau ya kan saya kan baik-baik nih, ya kan. Kalau dituduh begitu, Bentar, saya turun Gi. Saya bentar. enggak. Pak, KPK 3 bentar dulu, sabar. Itu Livia naikin dulu, Mas Egi. Livia Ada naik. nggak? Nggak ada. Ini nih nanti nih adanya nanti dulu. Nah, tadi mengenai perlindungan, Mas, Ya, memang boleh ke Polsek, boleh ke Polres, boleh. Tapi karena memang ada masalah dalam konteks ini, dan kedua juga, ya mungkin saran saya silakan dipertimbangkan sama teman-teman, silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas, kalau memang misalnya hasil internal itu menemukan kejanggalan di penanganan oleh oknum ya, misalnya katakanlah misal R gitu ya. Nah, maka kan kasus ini akan bisa dibuka kembali, kan gitu. Nah, ya saya kan hanya ingin menjadikan ke pembicaraan kayak gini, oh saya hanya korban, oh saya hanya dicocokkan. Artinya ya ini yang perlu sampean jaga supaya Eki ini juga nyaman, kan gitu ya. Ini saran aja, karena buat saya yang kita hadapi sekarang ini nggak main-main. Sebuah kasus yang sederhana sekali, tapi paham betul nih orang nih soal hukum nih. Makanya dibikin seperti 2 kasus yang namanya kasus Sambo dan kasus Antasari Ashar. Kalau kasus Sambo banyaknya orang terseret karena ikut serta. Nah, kalau kasus Antasari Ashar itu adanya 2 orang pelaku nodongkan senjata kepada korban, tapi yang nembak bukan pelaku, paham nggak? Iya. Orang lain yang nembak, kan gitu ya. Nah, jadi artinya saya berharap semua pihak aman-aman saja. Negara sedang baru pilpres, kan gitu ya.
Cirebon juga harus damai kan gitu. Jadi kalaupun memang ada masalah hukum, ya kita luruskan saja. Kalau polisinya salah, laporkan. Nggak peduli mau pangkat dia apa. Tapi kalau misalnya ada yang perlu diluruskan, ya tugas sampean. Kan saya nggak mungkin monitor 24 jam. Gitu loh Mas. Makasih ya Mas Demit ya. Makasih atas penjelasannya. Egi juga makasih. Fatma sama Mas Albi, makasih ya. Yang Iya jelas, bang. apa Ya sama-sama. yang terbaik aja buat kalian ya. Oke, thank you. Abang. Ya, terima kasih abang. Ayo mau nanya apakah? Jadi berdebat itu bang. Jadi kan niatnya cuma nanya-nanya bang. Bang Rasren keren, Bang Rasren keren. Bang, mau nanya dong Bang Egi. Bang Egi kan pernah foto tuh di cermin ya Bang Egi, sama cowok di belakang tuh yang rada lumayan ganteng itu siapa Bang namanya Bang? Di cermin, foto di cermin. Sama cowok satu, mukanya kayak pemeran yang Vina itu loh yang di film. Nggak tahu, fotonya belum lihat juga. Foto di cermin, perasaan mirror gitu. Nggak pernah. Apa di boneka apa gimana? Ada bonekanya kah apa? Bang, dia fotonya cowoknya bertato gitu Bang. Bertato itu siapa itu? Satria Hasim Fikri. Yang tato paling cuma itu. Itu sekitar 2000 berapa? Mbak Fatma kalau ada fotonya di sepil Mbak. Mbak Fatma kalau ada fotonya di sepil. Adanya di TikTok semua. Iya, yang apa dianya gini tak? Gitu tak apa bukan sih? Lagi iya. 2017 itu mungkin. Enggak mirror ah. Coba dong. Rasren, Bang Rasren. Maaf ya Bang Rasren, nanti nggak bisa nyebutin Bang Rasren lagi. Ini Bang Rasren. Rapio. Bang Rasren. Nih. Bang Rasren. Aduh. Watuk. Tanya yang berbobot. Astaga, iya. Kita bebas kita jawab pertanyaan apapun. Kita menjawab dengan kapasitas kita aja. Yang tahu kita jawab. Yang nggak tahu ya jangan dipaksakan. Kang, Aku boleh bertanya sama Mas Demit itu. gimana? Apa? Itu Mas Demit teman-temannya jenengan Mas ya? Enggak, itu baru ini pas kita ini dia nge-up ini apa namanya? Bang, Ya gitu Bang Aldi, saya tidak kenal dengan namanya Egi Prayoga. Saya bukan orang Cirebon. Oh iya. Dan saya tidak kenal sama sekali sama mereka. Kami dimintai bantuan sama anak-anak Karang Taruna temennya Egi. Oh Di iya. saat semuanya framing untuk menyeret Egi dalam kasus ini. Itu aja Bang. Oh iya, ya, makasih jawabannya. Ya, ada pertanyaan kah? Kecup jauh. Wah, ala keren. Planet mantap. Dewel. Maaf ya. Mbak Fatma mau tanya apa lagi Mbak? Mbak Fatma. Udah deh kayaknya udah segini aja. Oke. Siapa yang mau naik lagi tuh? Teman-teman siapa yang mau naik lagi? Ada nggak? Nggak ada di sini. Tambah tamu ini nggak ada. Izin pamit ya Bang. Terima kasih ya jawabannya. Bapak, Salam kenal dari Depok Bang. Iya, salam kenal dari Cirebon. Bapak. Fatma, Iya Bang. jangan lupa di follow back.
Iya bang, nanti di follow-followin ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan lagi? Bang Rasren terus. Keren nih Bang Rasren, Sa. Bang Rasren memang keren. Kamu keren Bang Rasren. Bang Rasren. Tidur dah aja nanti ya. Mata merah saya gitu ya, ngantuk. Nggak enak badan juga, lagi nggak enak badan ya. Ngantuk ya. Ya lumayan ngantuk. Sahur. Kocak bujilku ya. Wiko siapa beli? Paham Wiko. Cucu, oke, Cucu. Kasih lagi Cucu. Kang. Oke, Kang. Ya udah, gua turun dulu ya, Bek. Gue cuman kantor dari Bang KP3 aja tadi. Soalnya takutnya terlalu melebar, lu malah nanti digiring opini dan lu masuk lagi ke pengarahan yang liar lagi, cocok logi lagi. Seperti itu aja sih. Ya Abang Demit, terima kasih Abang Demit. Ya, sama-sama ya, Bek. Ya. Bang Albi, gue turun dulu ya. Oke, siap Mas, Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.